Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Udah lama juga ya? 16. Enggak, Mas. Iya toh. Emang iya? Super sih. Iya, mau gimana lagi, dia legenda yang luar biasa ya. Dan saya pikir nggak akan ada yang menyamainya. Dari sejak masih remaja menjadi seorang entertainer saat waktu itu Indonesia baru di tahun-tahun setelah kemerdekaan dan semua huru-haranya. Itu beliau sudah jadi seorang seniman. Tentu saja saya lahir dari kecil mendengar nama beliau. Hingga saat sekarang beliau pun sudah nggak ada pun, ini masih terus dibicarakan. Dan ini saya pikir adalah impian semua seniman seperti saya. Kalau Mas Diri sendiri, almarhumah yang Titik kan bisa dekat dengan semua kalangan ya. Betul. Sosoknya seperti apa sih di mata Mas Diri sendiri? Wah, saya pikir ya, selain legenda, beliau itu salah satu sosok yang mengingatkan kepada kita semua untuk tidak sombong, selalu membumi, dan ya kita bukan siapa-siapa kalau nggak ada orang-orang yang membantu dan memberikan kesempatan untuk menjadi seorang seniman seperti kita. Dari presiden sampai ke ya orang biasa itu mengenal, tahu karyanya pun itu nggak ditujukan pada segmen tertentu, dan kita tahu yang Titiek Puspa ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau pertunjukan magic ini sesuatu yang sering saya lakukan, terutama di MNC TV yang sudah menjadi rumah saya, rumah kedua ya setelah rumah saya sendiri, yang saya ingin memberikan satu pertunjukan yang saya tribute atau berkaitan dengan mengenang beliau, pertunjukan yang bisa menunjukkan bagaimana beliau ini menginspirasi kita semua. Dan ada pertunjukan juga lukisan pasir yang akan, saya pikir ini satu lagu yang monumental, lagu Bing, dan saya mengiringi lagu tersebut. Ada satu monolog yang saya buat khusus, kemudian lagunya, dan pertunjukannya ini pertunjukan yang harus disaksikan secara langsung. Tapi tidak hanya itu, ada yang paling spesial adalah di sini saya mengajak satu orang, saya bilang ini wanita yang juga berbakat. Dia ini pemegang rekor muri pembuat lukisan Rubik terbesar dan terbanyak di Indonesia, Cynthia Kerayuki. Dia mempersembahkan satu karya seni dengan 900 Rubik yang menggambarkan wajah yang kalau saya kira wajah bijaksana dari yang Titiek Puspa. Nonton secara langsung pasti akan merasakan bagaimana merindingnya hal itu. Dan ini sesuatu yang spesial karena saya belum pernah dengan Keira ini melakukan di layar kaca. Perdana nih maksudnya. Iya. Oke, cukup. Mas, soal tema yang lain, kemarin pasca Luna Maya dan Maxim menikah dengan gap umur 10 tahun lebih muda dari Maxim. Nah, di nikahannya ini banyak bermunculan nih ya kan Mas, teman-teman artis yang akhirnya cukup publik dengan pasangan-pasangan yang juga kita sebutnya belum. Seperti apa sih Mas fenomena ini Mas? Ini adalah satu hal yang sangat, apa ya, kalau kita bilang memprihatinkan, menyedihkan, dan sangat-sangat membuat semua orang bertanya-tanya hilangnya kepercayaan kepada om-om. Maksudnya om-om itu yang seusia gitu. Dan mengapa wanita mapan ini malah lebih memilih seorang berondong, ya saya bilang berondongnya mapan ya, tapi secara usia itu yang jauh dari usia dia ini. Bahkan ada Giselle ya dengan Cinta Bryan yang 8 tahun, ini sesuatu yang mengagetkan begitu. Yang kalau saya kira ini sebuah, apa ya, kalau boleh dibilang itu fenomena baru yang mungkin saja ada satu perasaan bahwa kalau awalnya memiliki hubungan dengan berondong atau yang masih muda ini, itu nggak langsung mengajak serius. Dan wanita biasanya kan kalau di awal mereka ini takut kalau harus serius terlebih dahulu, terutama jika mereka pernah mengalami ya kegagalan dalam percintaan, pernikahan dan sebagainya. Dan saya mengingat bahwa ini adalah satu hal yang mungkin mereka akan bisa lebih loose, mereka akan lebih bisa menunjukkan jati dirinya, dan tanpa ada sebuah judgement dari seseorang yang lebih dewasa dari wanita ini. Dan sepertinya ini memang banyak terjadi akhir-akhir ini. Oke, tidak hanya yang wanita nih Mas, yang pria juga publik seperti ada Lasso dengan Pak Caburnya yang sangat cantik, yang lebih muda. Oh ya, kalau tapi kalau laki ya, kalau laki-laki saya pikir
dari dulu sampai sekarang pasti akan lebih memilih ya muda-muda seperti itu. Tapi wanita, ini satu hal yang menarik. Apalagi mengingat bahwa ya Luna dan Giselle ya, ini memang kita tahu kurang beruntung di hubungan yang sebelumnya. Tapi Mas Denny melihat sendiri seperti apa sih hubungan abang ini akan efektif nggak sih, akan seperti Luna dan Maxine nggak sih orang yang Saya harap begitu ya. Saya sempat membuka kartu dan dugaan dari saya ini adalah karena sepertinya Giselle ini kan memiliki satu, ya kalau Luna sendiri kan dia sendiri itu blasteran Kaukasian dan orang Indonesia, betul ya? Bapaknya orang Jawa, ibunya Eropa kalau saya nggak salah, betul. Nah menikah dengan yang ibunya juga, ibunya Jawa, ya bapaknya Prancis ya kalau nggak salah. Nah ini cocok seperti itu. Nah tapi kalau Giselle ini sepertinya memang ada sebuah, kalau saya kira hal yang mungkin karena masa lalu Giselle ya, yang ya mungkin membuat akhirnya Giselle ini sedikit harus selektif untuk memilih pasangan. Itu akhirnya sepertinya dugaan saya di sini menghindari calon jodoh yang sesama Tionghoa. Karena orang Tionghoa ini memiliki satu adat yang dipegang teguh. Orang-orang yang selalu kenal dan ada di sekitar mereka dan sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Nah, kalau mereka ini menikah, dia ini menikah dengan seorang yang mungkin mix racial atau mix marriage, itu saya pikir di situ akan lebih loose. Dia akan bisa lebih diterima dan masa lalunya ini nggak selalu akan diungkit-ungkit. Saya pikir hal itu mempengaruhi dalam faktor Giselle dan cinta ini tadi.